Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Pagi itu, Hana terduduk di lantai rumahnya yang sederhana, di hadapan meja kecil tempat buku-buku lamanya berserakan. Matanya menatap kosong ke arah kalender di dinding yang penuh dengan coretan angka. Hari demi hari berlalu tanpa ada tanda-tanda bantuan. Hanya satu yang terpikirkan olehnya. Nenek Surti, satu-satunya keluarga yang ia miliki, sedang terbaring lemah di kamar, menahan rasa sakit yang semakin hari semakin parah. "Nak, airnya sudah aku minum." Suara Nenek Surti terdengar lirih dari dalam kamar. Hana bergegas masuk, membawa baskom berisi kain basah untuk mengompres dahi neneknya. "Iya, Nek. Nenek harus banyak istirahat. Dokter bilang kalau kita kuat dan sabar, semua akan membaik." Jawab Hana dengan suara bergetar, mencoba terdengar kuat meski hatinya terasa hancur. Nenek Surti tersenyum tipis, namun wajahnya tampak penuh beban. "Hana, jangan terlalu memikirkan nenek. Kalau memang waktunya nenek ikhlas, Nak." Kata-kata itu bagai pisau yang menyayat hati Hana. Ia menggeleng keras sambil menahan air mata. "Nenek nggak boleh ngomong kayak gitu. Operasinya pasti bisa kita bayar. Aku janji, Nek. Aku akan cari uangnya." Namun, di dalam hatinya, Hana tahu janji itu sulit ditepati. Biaya operasi sebesar 25 juta rupiah adalah angka yang mustahil bagi seorang gadis muda seperti dirinya. Hana hanya bekerja sebagai penjaga kios kecil, dengan penghasilan pas-pasan untuk makan sehari-hari. Malam harinya, Hana duduk di ruang tamu, menggulung lengan bajunya sambil mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tabungannya hanya tersisa 500 ribu rupiah. Tidak cukup bahkan untuk pemeriksaan lanjutan. Tangannya menggenggam erat buku catatan itu, lalu perlahan ia terisak dalam diam. "Ya Tuhan, apa aku nggak cukup berusaha? Tolong bantu aku, Tuhan," bisiknya di sela tangis. Keesokan harinya, Hana mendengar kabar tentang sebuah restoran mewah di pusat kota yang sedang membuka lowongan penyanyi. Mungkin ini jalannya, pikir Hana. Meski ragu, ia memutuskan untuk mencoba. Dengan pakaian sederhana dan sepatu yang sudah usang, Hana tiba di depan restoran tersebut. Restoran itu tampak begitu megah, dengan pintu kaca besar dan lampu kristal yang menggantung di dalamnya. Ia merasa kecil dan tidak pantas berada di sana, tetapi ia memaksakan langkah kakinya masuk. "Permisi, saya mau tanya soal lowongan penyanyi," ucap Hana kepada resepsionis, seorang wanita berpenampilan rapi dengan senyum tipis. Namun, senyum itu berubah menjadi tatapan merendahkan saat melihat penampilan Hana. "Kamu, penyanyi?" Resepsionis itu tertawa kecil. "Audisinya diadakan sore ini. Tapi saya saranin, cari kerja yang lebih cocok, ya." Hana menelan ludah, menahan sakit hati. "Tolong beri saya kesempatan," katanya dengan suara yang tegas, meski tangannya gemetar. Resepsionis itu mengangkat bahu dan mengarahkan Hana ke ruang audisi. Di ruang audisi, Hana duduk di antara para peserta lain. Mereka semua terlihat jauh lebih berpengalaman dan percaya diri, dengan gaun-gaun cantik dan sepatu mahal. Hana merasa seperti orang asing. Ia melirik pantulan dirinya di kaca, menyadari betapa lusuhnya penampilannya. "Hana Aulia," panggil seorang juri dari dalam ruangan. Hana berdiri dengan gugup. Langkahnya terasa berat saat memasuki ruangan itu. Di dalam, ada 3 juri duduk di balik meja panjang. Wajah mereka datar tanpa senyuman. "Nama kamu?" tanya salah satu juri. "Hana Aulia," jawab Hana dengan suara hampir tak terdengar. "Baik, Hana, lagu apa yang ingin kamu nyanyikan?" Hana terdiam sejenak. "Lagu Kasih Ibu," jawabnya akhirnya. Seorang juri menaikkan alis. Pilihan yang aneh untuk audisi restoran mewah. Hana hanya tersenyum tipis, lalu mulai menyanyi. Suaranya lembut, namun penuh emosi. Di setiap bait, ia membayangkan wajah neneknya, perjuangan mereka berdua melawan kemiskinan, dan rasa takut kehilangan.
Suaranya bergetar, tetapi ia terus bernyanyi. Saat ia selesai, ruangan itu hening. Para juri saling bertukar pandang. Suaranya tidak buruk, kata salah satu juri. Tapi apakah kamu punya pengalaman menyanyi di depan banyak orang? Hana menggeleng. Saya belum pernah. Tapi saya siap belajar dan bekerja keras. Juri lainnya menghela napas. Kami akan mempertimbangkan. Besok sore, kami akan umumkan hasilnya. Malam itu, Hana pulang dengan hati yang masih penuh keraguan. Di perjalanan pulang, ia berhenti di depan toko roti tempat ia biasa membeli makanan untuk neneknya. Uangnya tinggal sedikit, tetapi ia membeli sepotong roti kecil dan susu. "Nek, aku sudah pulang," katanya pelan saat memasuki rumah. Nenek Surti membuka mata dan tersenyum lemah. "Kamu capek?" "Ya, Nak. Ada kabar baik." Hana duduk di sisi ranjang dan menggenggam tangan neneknya. "Belum, Nek. Tapi aku yakin, semuanya akan baik-baik saja." Malam itu, Hana tertidur di sisi neneknya dengan tangan mereka yang saling menggenggam. Dalam hatinya, ia berdoa agar keajaiban benar-benar datang. Hana berdiri di depan papan pengumuman restoran mewah tempat ia mengikuti audisi kemarin. Tangannya gemetar, bibirnya kering. Ia memandangi daftar nama yang tertempel di sana, mencari-cari namanya dengan penuh harap. Jantungnya berdegup kencang, seolah seluruh dunia bergantung pada momen ini. Aulia, Hana. Hana nyaris tak percaya melihat namanya ada di daftar. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia menarik napas panjang, lalu mengepalkan tangan. "Ini langkah pertama," bisiknya pada dirinya sendiri. Hari pertama Hana sebagai penyanyi restoran adalah pengalaman yang tidak pernah ia lupakan. Ia tiba lebih awal dari waktu yang dijadwalkan, mengenakan blus sederhana yang ia setrika dengan hati-hati semalam, dan celana panjang yang sudah mulai pudar warnanya. Sepatunya, meskipun sudah sedikit aus, ia semir agar terlihat bersih. Ruangan restoran itu terlihat sangat mewah. Lampu kristal menggantung di langit-langit, menerangi meja-meja yang tertata rapi dengan piring porselen dan gelas anggur. Aroma masakan mahal tercium samar-samar, menciptakan suasana yang asing bagi Hana. "Kamu baru ya?" Hana menoleh ke arah seorang pria muda yang sedang mengatur piano di sudut ruangan. Rambutnya sedikit acak-acakan, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan. Ia mengenakan kemeja hitam dengan lengan digulung hingga siku. "Iya, Kak. Saya Hana." Jawab Hana dengan sopan sambil sedikit menunduk. "Nama saya Ragil. Pianis di sini," katanya singkat. Ia menatap Hana dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menambahkan, "Kamu penyanyi baru?" "Iya," jawab Hana dengan suara pelan. Ragil mengangguk, lalu kembali fokus pada pianonya tanpa berkata apa-apa lagi. Hana merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tidak dipandang sebelah mata seperti kemarin. Saat malam tiba, restoran mulai dipenuhi tamu. Para pelayan sibuk mengantar makanan, sementara suara denting piano mulai memenuhi ruangan. Hana berdiri di belakang panggung kecil, menunggu giliran untuk tampil. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Sudah siap?" Suara Ragil mengejutkan Hana. Ia mengangguk meski hatinya penuh dengan keraguan. "Saya akan coba," jawabnya singkat. Ketika giliran Hana tiba, ia melangkah ke tengah panggung dengan langkah ragu. Lampu sorot yang hangat menyorot wajahnya. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Ada yang memandang dengan penuh perhatian, tetapi tidak sedikit yang memasang ekspresi meremehkan. Hana menarik napas dalam-dalam dan mulai menyanyi. Lagu yang ia pilih adalah lagu lembut tentang cinta dan pengorbanan. Suaranya masih sedikit bergetar di awal, tetapi semakin lama, ia mulai menemukan keberanian. Setiap lirik yang ia nyanyikan adalah curahan hatinya, seolah ia sedang berbicara langsung kepada neneknya. Namun, di sudut ruangan, Hana mendengar tawa kecil dari beberapa tamu. "Siapa dia? Penyanyi macam apa yang dipilih restoran ini?" bisik salah satu tamu kaya. Penampilannya seperti orang yang baru saja keluar dari pasar. Hana mencoba mengabaikan komentar itu,
tetapi hatinya mencelos. Tangannya yang menggenggam mikrofon gemetar, dan suaranya nyaris patah. Ragil, yang duduk di belakang piano, menangkap kegugupan Hana. Ia memainkan melodi dengan tempo lebih lambat, seolah memberi Hana ruang untuk tenang. Mendengar nada-nada piano yang mendukungnya, Hana kembali mengatur napas. Ia menutup mata dan membayangkan neneknya, yang mungkin saat ini sedang menunggu kepulangannya. Pikirannya dipenuhi dengan tekad. Ia tidak boleh menyerah. Saat ia membuka mata, suaranya menjadi lebih kuat, lebih jernih. Semua emosi yang ia tahan selama ini tumpah ke dalam nyanyiannya. Beberapa tamu yang tadi mencemooh mulai memperhatikan dengan lebih serius. Suara Hana yang penuh rasa berhasil menyentuh hati mereka. Ketika lagu itu berakhir, ruangan hening selama beberapa detik sebelum suara tepuk tangan terdengar, meskipun tidak dari semua tamu. Hana membungkuk sopan, lalu turun dari panggung dengan napas yang berat. Di belakang panggung, Hana duduk di bangku kecil, memegang gelas air putih yang diberikan oleh salah satu staf restoran. Tangannya masih gemetar. "Kamu lumayan juga," kata Ragil, yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Hana menoleh. "Terima kasih," jawabnya singkat. "Tapi kalau mau bertahan di sini, kamu harus lebih percaya diri. Tamu-tamu di sini nggak akan peduli kalau kamu grogi atau enggak," lanjut Ragil. "Kamu mau latihan bareng aku nanti?" Hana terkejut mendengar tawaran itu. "Latihan? Bareng Kak Ragil?" Ragil mengangguk. "Iya. Aku nggak mau main piano buat penyanyi yang setengah-setengah." Meskipun nada bicaranya terdengar sedikit sinis, Hana merasa ada ketulusan dalam tawaran Ragil. Ia mengangguk pelan. "Baik, Kak. Saya mau." Malam itu, setelah restoran tutup, Ragil membawa Hana ke ruangan latihan kecil di belakang restoran. Ia duduk di depan piano, sementara Hana berdiri di sebelahnya. "Kamu harus tahu cara bernyanyi yang benar. Kalau kamu cuma pakai perasaan tanpa teknik, suaramu bisa habis dalam seminggu," kata Ragil sambil memainkan beberapa nada. Hana mendengarkan dengan saksama, meskipun kepalanya sudah penuh dengan rasa lelah. Ia mengikuti instruksi Ragil, mencoba mengatur napas dan nada dengan lebih baik. "Kenapa kamu mau nyanyi di sini?" tanya Ragil tiba-tiba. Hana terdiam sejenak. "Untuk nenek saya. Dia sakit parah dan butuh operasi." Ragil menatap Hana sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke piano. "Kamu punya alasan yang bagus," gumamnya. Latihan itu berlangsung hingga larut malam. Hana merasa tubuhnya lelah, tetapi ia tidak mengeluh. Di dalam hatinya, ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan neneknya. Malam itu, Hana duduk di sudut kamar neneknya. Di depannya, sebuah amplop coklat tipis berisi uang hasil kerjanya selama seminggu. Hanya ada beberapa lembar Rp50.000 di dalamnya, dan itu masih sangat jauh dari cukup. Ia menggigit bibirnya, menahan isak yang perlahan keluar dari tenggorokannya. Di belakangnya, Nenek Surti batu pelan, memecah keheningan. "Hana, kamu belum tidur, nak?" Suara neneknya terdengar serak. Hana cepat-cepat menyeka matanya dengan punggung tangan. "Belum, Nek. Lagi hitung uang buat belanja besok," katanya, berusaha terdengar riang. Nenek Surti menggeleng pelan. "Nak, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kamu capek, istirahat saja." Hana tersenyum kecil dan mendekati ranjang neneknya. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan neneknya yang mulai kurus. "Nenek nggak usah khawatir. Hana kuat kok. Kita pasti bisa lewat semua ini." Namun, dalam hatinya, Hana tahu ia sedang membohongi diri sendiri. Beban yang ia pikul terasa semakin berat. Sementara waktu terus berjalan tanpa memberikan solusi. Pagi berikutnya, saat Hana tiba di restoran, ia disambut dengan suasana yang tidak biasa. Seorang pria berpakaian rapi dengan setelan jas mahal sedang berbicara dengan pemilik restoran di depan pintu. Dari cara mereka berbicara, jelas terlihat bahwa pria itu adalah seseorang yang penting. "Lusa kita adakan acara makan malam amal. Saya ingin sesuatu yang istimewa," kata pria itu sambil menyerahkan dokumen pada pemilik restoran. "Tenang saja, Pak Rizal.
Semua akan saya atur sebaik mungkin, jawab pemilik restoran dengan nada penuh hormat. Hana, yang baru saja masuk, menoleh pada salah satu pelayan di sana. Ada acara besar. Ya, Kak? Tanyanya pelan. Pelayan itu mengangguk. Iya, tamu VIP mau bikin makan malam amal. Katanya, untuk membantu biaya pengobatan orang-orang yang membutuhkan. Kayaknya kamu bakal tampil juga, deh. Mendengar itu, hati Hana berdebar. Acara amal? Mungkin ini bisa jadi kesempatan. Namun, ia cepat-cepat mengenyahkan pikiran itu. Ia tahu bahwa untuk bisa mendapatkan perhatian di acara besar seperti itu, ia harus memberikan penampilan terbaiknya. Dan itu bukan hal yang mudah. Hari-hari berikutnya, Hana berlatih lebih keras dari biasanya. Ragil, meskipun tidak banyak bicara, selalu ada di sisinya, membantu mempersiapkan lagu-lagu yang akan ia nyanyikan. Setiap malam setelah restoran tutup, mereka berdua menghabiskan waktu di ruang latihan kecil di belakang restoran. Kamu harus lebih berani mengeluarkan emosi, kata Ragil suatu malam, saat mereka sedang latihan. Nyanyian kamu bagus, tapi kalau nggak ada rasa, orang nggak akan peduli. Hana terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia menutup mata, membayangkan wajah neneknya yang semakin hari semakin lemah. Ketika ia mulai bernyanyi lagi, suaranya terdengar berbeda, lebih dalam, lebih penuh emosi. Ragil tersenyum tipis. Itu baru namanya nyanyi. Hana menatapnya. Matanya berbinar. Terima kasih, Kak. Aku nggak akan bisa sejauh ini tanpa bantuanmu. Ragil mengangkat bahu. Aku cuma main piano. Kamu yang punya suara. Ketika hari acara amal tiba, Hana merasa campur aduk. Di satu sisi, ia gugup karena harus tampil di depan tamu-tamu penting. Di sisi lain, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan dirinya, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Restoran itu diubah menjadi tempat yang lebih mewah dari biasanya. Lampu kristal diganti dengan lilin-lilin besar yang menerangi setiap meja. Para tamu, dengan pakaian mahal mereka, mulai berdatangan, mengisi ruangan dengan suara percakapan dan tawa. Hana berdiri di belakang panggung, mengenakan gaun sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu pelayan restoran. Gaun itu sedikit kebesaran, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin memberikan yang terbaik. Kamu siap? Tanya Ragil, yang berdiri di sampingnya. Hana mengangguk, meskipun tangannya gemetar. Aku harus siap. Ketika namanya dipanggil, Hana melangkah ke atas panggung dengan napas yang terasa berat. Lampu sorot menyinari wajahnya, membuatnya sulit melihat para tamu yang duduk di meja-meja di depannya. Ia hanya bisa mendengar suara bisikan mereka, yang terdengar seperti kritik sebelum ia memulai. Namun, ketika Ragil mulai memainkan melodi di pianonya, Hana menutup mata. Ia membayangkan neneknya, membayangkan semua perjuangan mereka selama ini. Ia membayangkan rasa sakit yang ia rasakan setiap kali melihat neneknya menahan batuk atau kesakitan di ranjang. Ketika ia mulai bernyanyi, suaranya mengalir dengan lembut, tetapi penuh dengan rasa. Lagu yang ia pilih adalah lagu tentang pengorbanan, tentang cinta seorang anak kepada keluarganya. Setiap bait yang ia nyanyikan membawa emosi yang dalam, membuat beberapa tamu yang awalnya tidak peduli mulai memperhatikannya. Hana kehilangan dirinya dalam lagu itu. Air matanya mengalir tanpa ia sadari, tetapi ia terus bernyanyi. Suaranya tidak goyah, bahkan ketika hatinya terasa sesak oleh emosi. Ketika lagu itu berakhir, ruangan itu hening selama beberapa detik. Lalu, tepuk tangan mulai terdengar, semakin lama semakin keras. Beberapa tamu bahkan berdiri untuk memberikan standing ovation. Di belakang panggung, Hana jatuh terduduk. Air matanya masih mengalir. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Ragil mendekatinya, membawa sebotol air mineral. Bagus, Hana, katanya singkat. Tetapi Hana bisa melihat rasa bangga di wajahnya. Terima kasih, Kak, jawab Hana, suaranya serak. Namun, malam itu belum selesai.
Ketika Hana sedang duduk di sudut ruangan, seorang pria parubaya dengan setelan mahal mendekatinya. Ia adalah tamu VIP yang tadi berbicara dengan pemilik restoran. "Penampilanmu luar biasa," katanya sambil mengulurkan kartu nama. "Kalau kamu tertarik, aku ingin bicara soal sebuah proyek musik. Mungkin ini bisa membantu masalahmu." Hana memandang kartu nama itu dengan mata membelalak. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, tetapi satu hal yang ia tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Hana memandang kartu nama di tangannya dengan ragu. Nama yang tertulis di situ adalah Rizal Haryadi, seorang produser musik terkenal yang sering muncul di televisi. Ia merasa seolah mimpi ini terlalu besar untuk dirinya. Namun, wajah neneknya yang pucat kembali terbayang di benaknya, dan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh ia lewatkan. Malam itu, Hana pulang lebih larut dari biasanya. Jalan menuju rumahnya gelap dan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang jarang menyala. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu rumah dan menemukan Nenek Surti masih terjaga. "Nak, kau pulangnya malam sekali?" "Nenek khawatir," kata neneknya dengan suara lemah. Hana tersenyum, meski lelah jelas terlihat di wajahnya. Ia duduk di samping neneknya, menggenggam tangan kurus itu dengan lembut. "Tadi ada acara besar di restoran, Nek." "Alhamdulillah, Hana bisa tampil dengan baik." Mendengar itu, Nenek Surti tersenyum tipis. "Nenek bangga sama kamu, Hana. Kamu sudah bekerja keras untuk kita." Hana menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak ingin neneknya tahu betapa berat beban yang ia pikul. Namun malam ini, di sela-sela kelelahan, ia merasakan sedikit harapan. Kartu nama produser itu adalah secercah cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Keesokan paginya, Hana berdiri di depan pintu rumah sambil memegang ponselnya. Ia menatap nomor di kartu nama itu selama beberapa menit sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menelepon. "Halo, ini Rizal Haryadi." Suara berat di seberang telepon terdengar. "Halo, Pak Rizal. Saya Hana, penyanyi yang tampil di acara amal tadi malam." Jawab Hana dengan suara bergetar. "Oh, Hana, saya sudah menunggumu menghubungi. Penampilanmu luar biasa, dan saya rasa kamu punya potensi besar. Kalau kamu setuju, saya ingin mengundangmu untuk ikut audisi proyek musik yang sedang saya siapkan." Hana merasa seolah dunia berhenti sejenak. "Audisi? Proyek musik?" tanyanya, memastikan. "Ya, ini proyek besar untuk mencari penyanyi baru. Pemenangnya akan mendapatkan kontrak rekaman, dan sebagian dari hasil proyek ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal. Saya pikir kamu cocok untuk proyek ini." Hana terdiam sejenak. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tetapi ia tahu itu bukan jalan yang mudah. "Pak, saya nggak punya pengalaman profesional. Apa saya bisa?" "Semua orang punya awal, Hana. Yang penting adalah keberanian untuk mencoba," jawab Rizal dengan nada yakin. Setelah percakapan itu berakhir, Hana merasa campur aduk. Di satu sisi, ia melihat ini sebagai peluang untuk membayar operasi neneknya. Namun di sisi lain, ia takut gagal. Bagaimana jika suaranya tidak cukup bagus? Bagaimana jika semua ini hanya berakhir dengan kekecewaan? Hari audisi tiba. Hana berdiri di lobi sebuah studio musik besar di pusat kota. Tempat itu jauh lebih mewah daripada restoran tempat ia bekerja. Dindingnya dihiasi dengan poster-poster artis terkenal, dan suasananya dipenuhi dengan suara alat musik yang dimainkan di berbagai ruangan. Di ruang tunggu, Hana duduk di antara puluhan peserta lain yang semuanya terlihat jauh lebih profesional. Beberapa dari mereka membawa gitar, sementara yang lain sibuk memanaskan suara. Hana merasa kecil di tengah kerumunan itu. "Lihat dia," bisik salah satu peserta kepada temannya sambil melirik Hana. "Penampilannya aja kayak gitu. Mau jadi penyanyi." Hana mencoba mengabaikan komentar itu, tetapi hatinya terasa nyeri. Ia menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Aku di sini bukan untuk mereka," pikirnya. "Aku di sini untuk nenek." Ketika namanya dipanggil, Hana berjalan masuk ke ruang audisi dengan langkah ragu.
Ruangan itu luas, dengan mikrofon di tengah dan 3 juri duduk di depan meja panjang. Salah satu dari mereka adalah Rizal Haryadi. "Hana, kan?" tanya Rizal dengan senyuman kecil. "Santai saja. Anggap ini seperti latihan." Hana mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Ia mengambil posisi di depan mikrofon, menarik napas dalam, lalu mulai bernyanyi. Lagu yang ia pilih adalah lagu sederhana yang pernah ia nyanyikan untuk neneknya. Suaranya, meski diawali dengan getaran kecil karena gugup, perlahan menjadi lebih stabil. Setiap nada yang ia keluarkan penuh dengan rasa, seolah ia sedang menuangkan seluruh isi hatinya ke dalam lagu. Ketika ia selesai, ruangan itu hening. Salah satu juri, seorang wanita dengan kacamata besar, tersenyum dan berkata, "Suaramu punya sesuatu yang jarang kami temukan. Emosi. Kamu benar-benar menyentuh hati." Rizal mengangguk setuju. "Kamu punya potensi besar, Hana. Tapi perjalanan ini tidak akan mudah. Kamu harus bekerja keras." Hana mengangguk. Ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang. Malam itu, Hana pulang dengan perasaan lega dan harapan baru. Ia duduk di samping neneknya dan menceritakan semuanya. Nenek Surti, meski lemah, tersenyum penuh kebanggaan. "Nek, doakan Hana, ya." Hana nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Hana janji akan lakukan yang terbaik. Nenek Surti menggenggam tangan Hana dengan lemah. "Kamu sudah melakukan banyak hal, Nak. Nenek bangga sama kamu. Jangan pernah menyerah." Hana mencium tangan neneknya, lalu duduk di samping ranjang, berdoa dalam hati agar perjalanan ini membawa kebaikan untuk mereka berdua. Hari besar itu akhirnya tiba. Hana berdiri di belakang panggung besar, mengenakan gaun biru sederhana yang dipinjamkan oleh tim produser. Tangannya menggenggam mikrofon dengan erat, sementara matanya menatap tirai merah yang menutupi pandangannya dari ratusan tamu di auditorium. Acara itu adalah konser amal yang diselenggarakan oleh Rizal Haryadi, di mana Hana terpilih menjadi salah satu penyanyi utama. Konser ini adalah puncak dari perjalanan panjangnya selama beberapa bulan terakhir. Namun, di balik semangatnya untuk tampil, ada satu hal yang terus menghantuinya, Nenek Surti. 2 hari sebelumnya, Hana mendapati neneknya mengalami sesak napas yang parah. Ia segera membawa neneknya ke rumah sakit dengan bantuan tetangga. Di ruangan kecil tempat neneknya dirawat, Hana duduk di samping ranjang, menggenggam tangan neneknya yang semakin lemah. "Nek, tolong bertahan. Operasinya tinggal sebentar lagi. Nek, uangnya hampir cukup," ujar Hana, menahan air mata. Nenek Surti tersenyum tipis. "Hana, kamu sudah melakukan banyak hal untuk nenek. Kalau memang waktunya, nenek ikhlas, Nak." "Jangan bicara seperti itu, Nek." Hana terisak. "Aku nggak bisa hidup tanpa nenek." Nenek Surti mengelus kepala Hana dengan lembut. "Jangan pikirkan nenek terus, Nak. Kamu harus kejar mimpi kamu juga." Kata-kata itu menggema di kepala Hana saat ia berdiri di belakang panggung malam itu. Ia tahu bahwa lagu yang akan ia nyanyikan bukan hanya untuk para tamu yang hadir, tetapi untuk neneknya, orang yang telah menjadi alasan ia bertahan sejauh ini. Ketika giliran Hana tiba, lampu auditorium meredup. Suara MC terdengar mengumumkan penampilan berikutnya, menyebut nama Hana dengan antusias. Tirai merah perlahan terbuka, memperlihatkan panggung yang diterangi oleh lampu sorot. Hana melangkah maju dengan napas berat, tetapi langkahnya mantap. Ragil duduk di depan piano, memberikan anggukan kecil untuk menyemangatinya. Hana membalas dengan senyuman tipis, lalu berdiri di tengah panggung. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan membiarkan melodi pertama mengalir dari piano. Lagu yang ia nyanyikan malam itu adalah lagu yang sangat berarti baginya. Lagu tentang cinta yang tak pernah pudar, tentang perjuangan, dan tentang pengorbanan. Suaranya mengalun lembut, mengisi setiap sudut ruangan dengan emosi yang tulus. Ia menyanyikan setiap bait seolah-olah itu adalah percakapan terakhirnya dengan neneknya. Di tengah lagu, Hana membuka mata dan melihat penonton. Beberapa dari mereka menunduk, terharu, sementara yang lain menyeka air mata.
Namun yang paling menyentuh hati Hana adalah ketika ia melihat seorang wanita tua di barisan depan tersenyum dengan penuh kasih, mengingatkannya pada neneknya. Ketika lagu itu berakhir, auditorium hening sejenak. Lalu, suara tepuk tangan memenuhi ruangan, membahana seperti gelombang. Beberapa orang bahkan berdiri, memberikan penghormatan pada penampilan Hana yang penuh perasaan. Setelah konser selesai, Rizal Haryadi mendekati Hana di belakang panggung. "Penampilanmu luar biasa. Hana, kamu benar-benar menyentuh hati semua orang malam ini." Hana tersenyum, tetapi matanya dipenuhi air mata. "Terima kasih, Pak Rizal. Ini semua untuk nenek saya." Rizal mengangguk. "Saya sudah berbicara dengan beberapa tamu. Mereka sangat terkesan, dan sebagian besar donasi malam ini akan dialokasikan untuk membantu pasien seperti nenekmu. Dan, Hana, saya punya kabar baik. Kontrak rekaman itu milikmu." Hana membeku. "Kontrak rekaman?" tanyanya dengan suara bergetar. Rizal tersenyum. "Ya, ini adalah awal baru untuk kariermu. Kamu punya bakat yang luar biasa, dan dunia harus tahu itu." Namun, kebahagiaan itu segera tergantikan oleh kekhawatiran. Pikiran Hana kembali pada neneknya yang masih terbaring di rumah sakit. "Pak, bolehkah saya pergi sekarang? Saya harus menemui nenek saya." Rizal mengangguk dengan penuh pengertian. "Tentu, pergilah. Saya akan mengatur semuanya untukmu." Hana berlari keluar dari auditorium dan langsung menuju rumah sakit. Ketika ia tiba di kamar neneknya, ia menemukan Nenek Surti sedang duduk di ranjang, tersenyum tipis. Napasnya masih lemah, tetapi matanya memancarkan kebahagiaan. "Nek, aku berhasil," kata Hana sambil terisak. Ia berlutut di samping ranjang neneknya, menggenggam tangannya erat. "Aku menyanyikan lagu itu untuk nenek, dan mereka bilang aku dapat kontrak rekaman." Nenek Surti tersenyum, air mata mengalir di pipinya. "Nenek tahu kamu bisa. Nak, kamu adalah kebanggaan nenek." Hana menangis, menundukkan kepalanya di pangkuan neneknya. Semua perjuangan, rasa sakit, dan pengorbanan yang ia lalui terasa sepadan saat ia melihat neneknya tersenyum. Beberapa minggu kemudian, dengan uang dari konser amal dan bantuan Rizal Haryadi, Hana berhasil membiayai operasi neneknya. Meskipun pemulihan Nenek Surti memakan waktu, kondisi kesehatannya perlahan membaik. Di sela-sela itu, Hana mulai merekam lagu pertamanya, sebuah karya yang ia dedikasikan untuk neneknya. "Nek, ini semua berkat doa nenek," kata Hana suatu hari saat mereka duduk bersama di teras rumah. Nenek Surti mengelus kepala Hana dengan penuh kasih. "Tidak, Nak. Ini berkat kerja kerasmu. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup nenek." Hana tersenyum, menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi dengan neneknya di sisinya, ia merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.